وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan para salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu, begitu pula juga para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambut kedatang bulan suci Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Mereka berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya, agar kiranya dirinya disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Kalau kita mengetahui kedahsyatan bulan Ramadan, sungguh kita menginginkan selama 12 bulan seluruhnya adalah bulan Ramadan. Bulan satu-satunya disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian kabar gembira dari Nabi kepada sahabatnya telah datang kepada kalian bulan penuh dengan keberkahan. Qad ja'akum syahrun mubarak. Limpahan rahmat, ampunan dosa ada di bulan Ramadan. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian salafus saleh setelah melewati bulan Ramadan, diawali dengan bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, mereka kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berikutnya, sungguh-sungguh minta kepada Allah agar amal ibadahnya selama di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan, barang siapa yang melakukan salat malam di malam kemuliaan di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman mengharap ridha Allah, man shama ramadana, man qama ramadana, man qama lailatal qadri iman min dzam, seluruh dosa-dosanya dari akil balik sampai saat ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugilah, celakalah, kata malaikat Jibril alaihissalam, lalu diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita yang kecil maupun yang besar dalam keadaan bangga kita melakukannya, naudzubillah, ataupun dalam keadaan sendirian, suami, istri, anak tidak ada yang tahu tapi Allah menatap kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan amal ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian kebiasaan berikutnya di bulan Syawal, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa di bulan Syawal 6 hari. Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, bagaikan puasa 1 tahun penuh. Bagi yang sudah melakukan waktu lalu, mudah-mudahan Allah terima. Bagi yang belum ada kesempatan, kekuatan dan sebagainya, mudah-mudahan tahun depan kita tancapkan niat kita untuk melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Begitu juga para ulama mengingatkan kepada kita, jadilah kita generasi rabbani, jadilah generasi rabbani, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Janganlah kalian menjadi generasi ramadani yang tunduk patuhnya, taatnya kepada Allah, rajin sholatnya, ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Justru hasil Ramadan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah menggembleng kita kurang lebih 30 hari, bahkan 24 jam siang malam. Selain kewajiban kita puasa, malamnya ada salat tarawih, tahajud dan ibadah lainnya, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, yang kita lakukan tadi dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Mustahil orang yang melakukan sholat melakukan maksiat dan dosa. Kalau masih melakukan maksiat dan dosa, masih ada yang salah dalam ibadah sholat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kemudian ibadah puasa wajib kita di bulan Ramadan yang lalu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Takwa adalah mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Takwa adalah ketaatan kepada Allah. Takwa adalah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan mengajarkan kita ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah Anda ibadah itu melihat Allah, dan yakinlah manakala kalian tidak melihatnya, pasti Allah melihat kita. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan dalam zuhudnya, aku tahu Allah maha melihatku, oleh sebab itu aku malu di saat Allah melihatku aku dalam keadaan melakukan maksiat dan dosa. Justru dengan Ramadan ini kita takutnya kepada Allah makin memuncak. Justru hasil Ramadan kemarin buat 11 bulan berikutnya. Mau tahu nggak amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah atau tidak? Mau tahu nggak kita diampuni oleh Allah atau tidak? Mau tahu nggak kita dapat Lailatul Qadar atau tidak? Ada perubahan nggak dalam diri kita menjadi lebih baik atau na'udzubillah makin buruk setelah melewati bulan Ramadan? Dan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengingatkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta,
Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, takut kepada Allah. Di saat beramai-ramai dia takut kepada Allah, kemudian di saat sendirian dia takut kepada Allah, di saat di musalla, di masjid dia takut kepada Allah, pun dia bawa ketakutannya di saat di kantor, di saat dalam pekerjaannya dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan berani dia melakukan maksiat dan dosa kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata ulama, seburuk-buruknya kaum, bi'sal qaum ya'rifuna Allah illa Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang mengenal Allah, yang tahu Allah, yang takutnya kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Memasuki bulan Syawal kembali maksiat dan dosa, menjauhkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun memang Ramadan adalah bulan yang tiada tandingannya untuk kita taat kepada Allah, namun di saat iman kita atau minimal amal ibadah kita lagi menurun, pastikan kata Nabi, jangan pernah tinggalkan yang wajib, kemudian jangan sekali-kali melakukan maksiat dan dosa. Al-iman yazidu fi ta'atillah. Iman itu naik saat dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tahu nggak iman kita lagi naik atau tidak? Semangat gak kita melakukan amal saleh? Atau justru kebalikannya, enggan, malas, nggak mau, susah melangkah melakukan amal soleh? Tanda iman kita lagi turun. Al-iman yankus fi ma'siyatillah. Tandanya iman turun, dia melakukan kemaksiatan dan dosa. Melakukan kebaikan jangan ditunda-tunda, melakukan kemaksiatan jangan sekali-kali dicoba. Belum tentu kita bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu bertakwalah kita kepada Allah. Walaupun kita lagi nggak terlalu semangat, iman kita tidak memuncak, pastikan kita jangan pernah meninggalkan yang wajib dan jauhkan maksiat dan dosa. Kemudian terus tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan takwa ini justru ketaatan kita di luar Ramadan hasilnya dari Ramadan kemarin. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya, permasalahan diri, keluarga, lingkungan, bahkan negara diselesaikan dengan taat takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Gampang urusannya diselesaikan oleh Allah dengan mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Allah tutupi aibnya di dunia, Allah ampuni dosanya, kemudian Allah ganti dengan pahala, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang puasa yang jelas wajib, kemudian dilakukan lagi puasa sunnah, nanti kelak akan dimasukkan ke dalam babur rayyan, pintu pemuas dahaga. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun rabbaniyan wala takun ramadiyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani, tunduk patuhnya kapanpun, dimanapun, dan dalam bagaimana kondisinya. Dia taat kepada Allah di Ramadan, dia taat kepada Allah di luar Ramadan. Kebiasaan kita di bulan Ramadan kemarin, lanjutkan lagi di bulan-bulan berikutnya. Di antara sunnah di bulan Syawal tadi, puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari, baik berturut-turut ataupun tidak. Pahalanya 1 tahun penuh. Kalau dilakukan setiap tahun, dia seperti ibadah puasa sepanjang masa. Kemudian kebiasaan kita, kebaikan kita di bulan Ramadan, salat tahajud, lanjutkan kembali. Sedekah kita, lanjutkan kembali.
baca Quran kita lanjutkan kembali, kemudian sholat berjamaah kita lanjutkan kembali di bulan-bulan berikutnya, dan kita minta kepada Allah agar diberikan keistiqamahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bulan Syawal pula kebiasaan sunnah yang baik yaitu menjalin tali silaturahim, atau istilah kita halal bihalal. Di antara sifat orang bertakwa sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiza wal afina 'anil nas. Dia bertakwa kepada Allah, bagus. Kemudian tanda bagusnya dia taat kepada Allah, akhlak kepada manusia itu mulia. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada kepada Allah, ikuti keburukan dengan kebaikan, kemudian berakhlaklah kalian dengan akhlak yang mulia kepada manusia. Namanya orang manusia itu al-insan mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Makanya ada doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau azab kami di saat kami lupa ataupun dalam keadaan kami salah. Namanya manusia ada salahnya. Kalau kita melakukan kesalahan, mintalah ampun kepada Allah dengan tobat sungguh-sungguh. Kalau kita punya kesalahan kepada manusia, salinglah, minta maaflah kepadanya. Wal afina 'anil nas, saling memaafkan. Di antara sifat penghuni surga, ada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga sebelum dia wafat. Yang pertama adalah apa yang ia lakukan, dia cabut kedengkian dalam dirinya kepada orang lain sebelum dia tidur. Kemudian yang kedua, diampuni kesalahan saudaranya, temannya, keluarganya yang membuli, yang gibah, yang fitnah, yang menjelekan, yang menjatuhkan pun dimaafkan kesalahannya. Gampang nggak memaafkan orang? Nggak gampang, tapi kalau bisa, surga menanti kita. Bisa jadi saudara kita, teman kita yang salah, kitanya yang benar, namun di saat dia minta maaf kita tidak maafkan, kita yang salah. Selain kita juga jangan gengsi, kalau punya kesalahan minta maaf, selesaikan urusan kita di dunia, jangan di akhirat. Punya salah minta maaf. Kemudian juga kalau punya hutang selesaikan di dunia, jangan di akhirat. Nanti amal ibadah kita diambil oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Bahkan pejabat yang melakukan kezaliman akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah, dan mereka yang dizalimi menuntut kepada Allah, lalu diambil amal ibadah orang itu yang melakukan kezaliman. Nauzubillah min zalik. Kata Nabi, siapakah orang yang bangkrut itu? Mereka lah yang amal ibadahnya banyak tapi sering menyakiti perasaan orang, sering menzalimi orang lain, maka amalnya akan diambil oleh orang-orang yang pernah dizalimi. Hangus, habis pahalanya. Kalau masih ada mungkin bisa selamat, kalau tidak, nauzubillah min dzalik, akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan urusan dunia kita, salinglah mohon maaf kepada orang lain. Kemudian juga kita kalaupun ada hutang, ganti, jangan diselesaikan nanti di akhirat, selesaikan di dunia. Kemudian Masyarul muslimin rahimakumullah, kata Nabi, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, Allah yang menjamin. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Hakikat tali silaturahim adalah bukan orang yang sering kita ketemu, namun saudara, teman kita, orang tua kita yang pernah putus hubungan dengan kita, kita lanjutkan kembali tali silaturahim kita kepada mereka. Orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang menjaga tali silaturahimnya.
lawan dari surga adalah neraka. La tadkhulul jannah qati'un, nggak bakal masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kepada siapa tali silaturahim yang paling utama? Yaitu yang pertama adalah orang tua kita. Dasarnya luar biasa. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa banyak orang yang durhaka kepada orang tuanya, enggak bangga dengan orang tuanya, malu dengan orang tuanya. Padahal di balik ini selama ini mereka yang berjuang untuk kita. Jangan musuhan dengan orang tua kita. Siapa kita? Dulu dari mana kita berasal? Dari orang tua kita. Oleh sebab itu, jalinlah tali silaturahim dengan orang tua kita yang sudah putus. Kemudian juga dengan mertua kita. Nggak boleh kita durhaka kepada mereka. Sama seperti durhaka kita kepada kedua orang tua. Bahkan kalau orang tua sayang kepada anaknya itu wajar karena kita anaknya. Tapi mertua kita dulunya nggak kenal kita. Bahkan orang gampang atau susah memberikan hartanya kepada orang lain, nggak mudah. Memberikan makanan minuman nggak mudah. Tapi jangankan makanan minuman, harta yang paling berharga, anaknya selama ini dirawat, diasuh, dibesarkan oleh mertua kita, lalu diberikan kepada kita. Betapa dahsyatnya perjuangan mertua kita itu. Oleh sebab itu, janganlah bermusuhan dengan orang tua kita, jangan bermusuhan dengan mertua kita, jangan bermusuhan dengan saudara kita, teman kita, tetangga kita. Mengapain hidup di dunia ini bermusuhan? Salinglah bermaafan, memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua, jangankan dia beriman, apalagi di orang soleh, orang solehah, dia kafir pun kita harus taat selama itu kebaikan. Bahkan dia gila pun kita harus melakukan kebaikan kepada dia. Inilah kisah nyata sering diungkapkan oleh ulama-ulama Timur Tengah, yang ada orang sangat berbakti kepada ibunya, padahal ibunya ini akalnya sudah hilang, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala dia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan apa yang dia minta padahal akalnya sudah hilang, dikabulkan selama dia mampu melakukannya. Ini luar biasa. Apalagi orang tua kita muslim, muslimah, beriman, taat kepada Allah, wajib kita berbakti kepadanya. Jangan sampai kita taat kepada Allah tapi akhlak kita tidak mulia kepada manusia, berarti gagal ibadah kita selama ini. Kita harus mulia di hadapan Allah, sesama manusia juga harus memuliakan. Bahkan Nabi dengan pohon, bahkan Nabi dengan hewan pun sangat memuliakannya. Di saat beliau tidak ada, yang menangis banyak, yang rindu dengan Nabi sangat banyak. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian juga kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah sekarang, tepatnya tanggal 5, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan terpisah yaitu bulan Rajab. Di 4 bulan ini kata Allah, fala tadlimu fi anfusakum, jangan kalian melakukan maksiat dan dosa dan kezaliman kepada diri kalian apalagi orang lain. Jangan kalian lakukan itu. Kalau kalian melakukan itu, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Maha Adil. Kalau kalian melakukan kebaikan, Allah pun melipat gandakan kita, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mudah melakukan amal saleh, dijauhkan maksiat dan dosa, dijauhkan dari sifat zalimi orang lain, dan Allah jadikan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa,
menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba Allah yang terus istiqamah hingga husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa hingga berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama baghi li jalalika wajhika 'azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاستقامة في رمضان وفي غير رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya banyak bicara, pasti banyak salahnya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.